Sambut bulan Ramadan, ratusan warga RW 02 Pademangan Barat, Jakarta Utara menggelar pawai obor keliling kampung. Tidak hanya dimeriahkan dengan kembang api, pawai obor kali ini sangat menarik karena diramaikan oleh beragam jenis hantu seperti tuyul, pocong, dan kuntilanak. Pada bulan suci Ramadan nanti, pihak RW setempat juga akan mengadakan siskambling di malam hari untuk menghindari adanya aksi tawuran dari anak-anak muda. Pawai obor juga digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan di sepanjang Jalan Diponegoro, Sebangkok, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, komunitas pemuda, organisasi masyarakat dan santri pondok pesantren antusias berkeliling dengan membawa obor. Selain menyalakan obor, peserta pawai juga membawa sejumlah alat musik mengiringi lantunan sholawat. Dari Jakarta dan Tarakan, Kalimantan Utara, Rizky Falupi, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam gelaran tradisi menggenan sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga antusias berebut gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian dan juga kue apem. Ribuan warga yang berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur ini tak takut duri. Ya, mereka antusias memperebutkan gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian serta kue apem, jajanan khas tradisi Megengan. Gelaran tradisi Megengan digelar sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga mengaku senang bisa berebut buah meski tangannya terkena duri dari buah durian. Barokah dan sangat seru. Barokahnya kita dapat buah. Ini sama duren. Ya, sama kue-kue basah. Dapat duren, salah, ya tangan sama-sama lo kebenar berdarah. Senang sekali. Acara Megengan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya didatangi sejumlah tokoh dan juga masyarakat dari berbagai wilayah. Warga berharap acara Megengan terus dilestarikan dan digelar lebih besar untuk mempererat silaturahmi dan menguatkan iman bersama-sama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berebut 5 kuintal ikan yang disebar di sebuah empang berukuran besar. Munggahan gubak lauk atau berburu ikan gratis ini menjadi tradisi turun-temurun sebagai tanda jelang dimulainya bulan suci Ramadan. Seperti inilah keseruan ratusan masyarakat di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang masuk ke dalam empang penuh lumpur untuk berburu ikan secara gratis Senin pagi. Sebanyak 5 kuintal berbagai jenis ikan mulai dari ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair dilepas di empang berukuran 100 meter persegi itu untuk ditangkap oleh masyarakat secara bebas. Siapapun boleh mengambil ikan sepuasnya untuk dibawa pulang dengan catatan hanya boleh menangkap ikan dengan tangan kosong atau jaring kecil sederhana. Bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, ya, gitu. ngubak ikan. Iya. Senang nggak sih, Bu? 1 tahun sekali. Tuh. 1 tahun sekali. Iya. Senang, Bu? Alhamdulillah. Senang. Iya. Dapat apa aja ikan sekarang, Bu? Dapat mujair. Jair, Ya. nila, ikan Iya, nila. ikan Terus banyaknya si buntir dengan udang. buntut. Nampaknya berburu ikan gratis tersebut merupakan tradisi rutin setiap tahun yang digelar beberapa hari sebelum masuk bulan suci Ramadan dengan sebutan munggahan ngubek lauk. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama hari ini menggelar Ruqyatul Hilal penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah secara serentak di 36 titik di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan, pantauan hilal dipusatkan di Observatorium Universitas Muhammadiyah Kota Makassar.
Pelan-pelan katanya. Pemantauan hilal akan digelar di Menara Ikro lantai 18 Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin pada sore nanti pukul 16:30 waktu Indonesia Tengah. Rukyatul Hilal akan melibatkan berbagai unsur seperti Badan Hisab Rukyat atau BMKG, kemudian juga MUI, Pengadilan Agama, lembaga pemantau dari perguruan tinggi, serta ormas keagamaan. Dan tahun sebelumnya, Kementerian Agama Sulsel melakukan pemantauan hilal di Center Point of Indonesia. Lalu dipindahkan ke Menara Ikro kampus Unismu Makassar. Lokasi ini dipilih sebagai upaya silaturahmi antar umat agama dan juga organisasi keagamaan. Kemudian nantinya hasil Rukyatul Hilal di Sulawesi Selatan akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan awal Ramadan yang digelar di Jakarta setelah seluruh laporan pemantauan dari daerah diterima. Pelan-pelan katanya. Dari kesempatan negara-negara MABIMS ya, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura ya. Kalau tidak salah itu ukurannya adalah 3 derajat di atas ufuk ya kalau saya tidak salah. Dan kemungkinan nanti penentuannya kita lihat pada saat BMKG, hasil penelusuran BMKG, hasil penelusuran dari Badan Hisab Rukyat Sulsel itu nanti dikirim ke Jakarta sebagai panduan dari 36 titik nanti disitulah nanti pemerintah memutuskan melalui Kementerian Agama tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 18 atau 19 itu ya. Pemirsa, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara MUI menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa tahun ini. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan Planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN menyebut ada kemungkinan perbedaan awal puasa tahun ini. Perbedaan ini terlihat dari kriteria MABIMS yang digunakan pemerintah dan juga kriteria Turki. Pada saat maghrib 17 Februari 2026, di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS, kriteria yang digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar ormas Islam, yaitu kurva kuning. Ini tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat geosentrik. Ini di wilayah Amerika, sehingga di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia belum memenuhi kriteria. Sehingga 1 Ramadan 1447 jatuh pada tanggal 19 Februari 2026. Namun, ada juga ormas yang menggunakan kriteria Turki. Pada saat tersebut, di wilayah Amerika sudah terpenuhi tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Di wilayah Alaska sudah memenuhi, sehingga menurut kriteria Turki, 1 Ramadan 1447 jatuh tanggal 18 Februari 2026. Jadi ada potensi perbedaan awal Ramadan, ada yang 19 Februari dan ada yang 18 Februari.
Pemirsa, tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN TNI Polri cair lebih awal. Bahkan anggaran dikucurkan lebih besar, yakni dari tahun kemarin sebesar 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.